Langit Jakarta, seperti biasa, penuh dengan hiruk-pikuk dan energi yang tak pernah padam. Di antara belantara beton, ribuan manusia bergerak cepat, dan deru klakson yang tak henti-hentinya sudah menjadi musik latar yang biasa bagi Sari. Ruang gawat darurat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo adalah dunianya. Sebuah ruang di mana ia setiap hari meniti garis tipis antara hidup dan mati. Di usianya yang ke-29, tangan Sari begitu terampil memasang infus, menyuntikkan obat, dan sesekali memberikan penghiburan hangat di hadapan kenyataan yang dingin. Rambut pendeknya yang dipotong rapi membingkai sepasang mata yang jernih, yang tak pernah kehilangan sinarnya meski didera kelelahan. Orang tua Sari adalah dokter ternama. Ayahnya seorang ahli bedah saraf, sementara ibunya seorang dokter anak. Tumbuh dengan menjadikan lorong rumah sakit sebagai taman bermain. Jalan hidup sebagai tenaga medis adalah pilihan yang sangat alami bagi Sari. Harapan dan pengaruh orang tuanya telah mengakar dalam hidupnya. Dan Sari berjuang keras untuk memenuhi ekspektasi itu. Saat ia memilih untuk masuk ke Fakultas Keperawatan alih-alih kedokteran, orang tuanya sempat terkejut, namun akhirnya mereka menghormati keputusannya. Perawat adalah orang yang paling dekat dengan pasien, yang menyampaikan kehangatan Sari. Peran mereka sama pentingnya dengan dokter, kata ibunya. Sebuah kalimat yang menjadi kekuatan besar bagi Sari. Namun, di satu sudut hatinya, ada dahaga yang tak kunjung terpuaskan. Kehidupan kota yang familiar, rutinitas yang berulang dalam sistem yang mapan, membuatnya merindukan sesuatu yang berbeda. Kegiatan sukarela sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia sering menyumbangkan keahliannya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dan impian untuk melakukan pengabdian medis di luar negeri selalu tersimpan di benaknya. Suatu hari, sebuah film dokumenter yang ditontonnya secara tidak sengaja mengguncang hatinya. Film itu mengisahkan tentang suku-suku yang hidup di pedalaman hutan Kongo, Afrika, di tempat yang belum tersentuh modernitas. Gambaran anak-anak yang menderita karena penyakit. Dan orang dewasa yang menyerah pada pengobatan karena lebih memercayai tahayul, menusuk tajam ke dalam benak Sari. Sejak hari itu, Sari mulai mencari informasi tentang pengabdian medis di Afrika. Ia mengirimkan lamaran ke berbagai organisasi medis internasional. Dan akhirnya, ia mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan proyek medis di Kongo yang diselenggarakan oleh Dokter Lintas Batas, Médecins Sans Frontieres. 3 bulan, bukan waktu yang singkat, tetapi Sari tidak ragu-ragu. Ia merasa kuat bahwa pengabdian ini bukan sekadar pengalaman, melainkan akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Ketika ia menyampaikan rencananya kepada orang tuanya, kekhawatiran terpancar jelas di wajah mereka, terutama ketakutan akan Kongo. Sebuah tempat yang asing dan penuh ketidakpastian. Sari, apa tidak berbahaya? Hutan di sana bukan tempat yang ramah, suara ayahnya syarat akan kecemasan. Namun, Sari tegas. Ayah, ibu, aku ingin menggunakan kemampuanku di tempat yang benar-benar membutuhkan. Aku ingin mempraktikkan semangat medis yang telah ayah dan ibu ajarkan. Aku akan baik-baik saja. Aku pasti bisa. Melihat sorot mata putrinya yang penuh tekad, orang tuanya akhirnya merestui keputusannya. Sambil berlinang air mata, ibunya memegang tangan Sari dan berkata, "Jika ini adalah jalan yang kamu yakini benar, ayah dan ibu akan selalu mendukungmu. Tapi berjanjilah untuk selalu menjaga diri. Ibu hanya berharap kamu bisa menolong banyak orang di sana dan kembali dengan sehat." Dengan restu orang tuanya, hati Sari semakin mantap. Semakin dekat hari keberangkatan,
Sari merasakan kegembiraan bercampur dengan ketegangan yang aneh. Meninggalkan apartemennya yang nyaman di Jakarta, ia menyeret kopernya menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dari jendela taksi, ia menatap dalam diam pemandangan kota yang berlalu. Semua yang familiar ini akan hilang selama 3 bulan. Tempat tidur yang nyaman, pancuran air hangat, obrolan dengan teman-teman, dan canda tawa dengan rekan-rekan di rumah sakit. Rasa rindu sudah mulai terasa, namun harapan yang lebih besar membuat jantungnya berdebar kencang. Perjalanan itu panjang, dari Jakarta menuju Kinshasa, ibu kota Republik Demokratik Kongo, lalu melanjutkan penerbangan domestik ke Kisangani. Kisangani adalah kota gerbang menuju jantung hutan Kongo. Disinilah tim medis melakukan persiapan akhir. Tim itu terdiri dari Sari, 2 orang dokter, 1 apoteker, serta beberapa koordinator lokal dan penerjemah. Mereka membentangkan peta usang dan membahas wilayah yang akan mereka tuju. Kita akan menuju sebuah desa kecil milik suku Waziri, yang terletak jauh di hulu sungai Lualaba, kata Jean Pierre, koordinator lokal, sambil menunjuk sebuah titik di peta. Tempat ini adalah salah satu yang paling terisolasi di wilayah ini. Aksesnya hanya bisa melalui perahu menyusuri anak sungai Kongo. Beberapa tahun terakhir, kontak dengan dunia luar sangat jarang. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak pemuda di desa itu menghilang secara misterius, membuat desa itu berada dalam krisis. Penyebab pastinya tidak diketahui, lanjut Jean Pierre. Tetapi kami menduga ini adalah ulah milisi bersenjata atau kelompok penambang ilegal. Sekarang, pria dewasa di sana kabarnya hanya tersisa sekitar 15 orang. Mata Sari membelalak mendengar cerita itu. Para pria menghilang dan desa berada di ambang krisis. Kisah ini membangkitkan rasa penasarannya. Bantuan seperti apa yang mereka butuhkan? Apakah ini hanya sekadar mengobati penyakit? Atau ia bisa memberikan dampak positif yang lebih dalam bagi kehidupan mereka? Sari tenggelam dalam pikirannya. Hutan Kongo jelas merupakan tempat yang jauh lebih liar dan misterius dari yang pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, tim medis menaiki sebuah perahu kayu panjang dan sempit yang disebut pirogue. Air sungai Lualaba yang kecoklatan bergolak seperti makhluk hidup raksasa. Sinar matahari yang ganas menyengat dari atas, dan udara yang lembab terasa lengket di kulit. Di sepanjang tepi sungai, terbentang hutan hijau yang tak berujung. Kicauan burung-burung tak dikenal dan teriakan monyet yang riuh bergema, membuktikan kehidupan liar di dalam hutan. Sesekali, terlihat gubuk-gubuk kecil di tepi sungai. Dan dari dalamnya, penduduk asli menatap perahu mereka dengan mata penuh rasa ingin tahu. Pemandangan itu terasa asing sekaligus menakjubkan bagi Sari. Perahu terus bergerak melawan arus, semakin dalam memasuki hutan. Jejak-jejak peradaban perlahan menghilang, hanya menyisakan keagungan alam yang luar biasa. Sari bersandar di tepi perahu, menatap aliran sungai. Ikan-ikan besar melompat ke permukaan, dan sesekali terlihat buaya berjemur di tepian. Semua ini menakjubkan, tetapi pada saat yang sama, rasa cemas dan tegang yang tak dapat dijelaskan menyelimutinya. Apakah ia bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan asing ini? Dengan tangannya yang kecil, mampukah ia menolong alam yang begitu besar dan orang-orang yang hidup di dalamnya? Berbagai pertanyaan melintas di benaknya. Setelah berhari-hari perjalanan tanpa henti, perahu akhirnya mendekati tujuan. Aliran sungai semakin menyempit dan pepohonan semakin rapat. Jean Pierre menjulurkan kepalanya untuk mengamati bagian depan, lalu tersenyum cerah. Kita sudah sampai. Yang terlihat di depan itu adalah desa Lualaba.
Sari menatap ke arah yang ditunjuk Jean-Pierre. Beberapa gubuk yang terletak di tepi sungai. Dan di sekitarnya, anak-anak yang berlarian di tanah liat. Mereka berhenti sejenak melihat kedatangan perahu asing. Lalu dengan mata penuh rasa ingin tahu, mereka berlari ke arah perahu. Di pintu masuk desa, beberapa pria yang tampak lebih tua berdiri menunggu mereka. Wajah mereka menunjukkan kewaspadaan, tetapi juga secercah harapan. Ketika perahu merapat, penduduk desa mendekat dengan hati-hati. Anak-anak bertelanjang kaki berlari mengelilingi perahu, menatap peralatan medis dengan takjub. Sari turun dari perahu dan menjejakkan kakinya di tanah liat. Tekstur tanah yang lembut dan lembab terasa melalui telapak kakinya. Di bawah terik matahari, aroma hutan, bau tanah, dan keringat manusia bercampur menjadi satu. Menyentuh hidungnya, "Jambo, halo, kami datang untuk memberikan bantuan medis," kata Jean-Pierre dalam bahasa Swahili. Penduduk desa mengangguk, menyambut mereka. Seorang pria tua yang tampaknya adalah kepala suku melangkah maju dan menjabat tangan Sari serta anggota tim lainnya. Tangannya kasar dan kapalan, tetapi kehangatan di dalamnya terasa tulus. Sari menatap mata mereka. Di dalam tatapan itu, terlihat jelas jejak kehidupan yang terisolasi dan penuh kewaspadaan terhadap orang asing. Tetapi pada saat yang sama, ada binar harapan yang tulus akan bantuan dari luar. Di jantung Afrika, di desa Lualaba, kehidupan baru Sari akhirnya dimulai. Pengalaman apa yang akan ia hadapi di sini? Keajaiban apa yang bisa diciptakan oleh langkah kecilnya di tengah alam yang begitu besar ini? Di tengah kesunyian agung hutan, Sari mengambil langkah pertamanya menuju masa depan yang tidak diketahui. Desa Lualaba jauh lebih primitif dari yang dibayangkan Sari. Gubuk-gubuk yang terbuat dari kayu dan daun-daunan hanya cukup untuk menahan angin dan hujan. Listrik dan fasilitas air bersih adalah kemewahan yang tak terbayangkan. Saat malam tiba, kegelapan pekat menyelimuti desa, hanya diterangi oleh api unggun dan beberapa lentera. Tim medis menggunakan gubuk terbesar di desa sebagai klinik darurat sekaligus tempat tinggal. Mereka menyalakan generator portabel untuk mendapatkan listrik seadanya dan menggunakan filter air. Untuk menyediakan air minum, beberapa hari pertama adalah masa adaptasi. Kelembapan yang tak henti-hentinya, nyamuk yang selalu mengintai, makanan yang asing, dan gaya hidup yang jauh dari peradaban modern menjadi tantangan berat bagi Sari. Namun, ia tidak mengeluh. Sebaliknya, ia menerima semua itu sebagai bagian dari kehidupan di Kongo. Penduduk desa pada awalnya tampak waspada. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa tim medis benar-benar tulus datang untuk menolong, mereka perlahan-lahan mulai membuka hati. Klinik buka dari pagi hingga senja. Sebagian besar pasien menderita malaria, penyakit kulit, demam tifoid, dan kekurangan gizi. Anak-anak sering menderita demam tinggi karena infeksi pada luka atau flu. Karena tidak pernah ada vaksinasi, banyak anak yang meninggal karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Sari dengan cekatan memberikan suntikan, membersihkan luka, dan meresepkan obat. Sentuhan tangannya yang hangat dan senyumnya yang ramah menjadi penghibur besar bagi penduduk desa. Bahasa menjadi penghalang, tetapi ketulusan bisa tersampaikan melalui gerak tubuh dan tatapan mata. Anak-anak memanggil Sari dengan sebutan Mama Mezuri, ibu yang cantik, dan mengikutinya kemana-mana. Sementara orang dewasa sering memberinya gelang buatan tangan atau buah-buahan segar sebagai tanda terima kasih. Suatu hari, saat sedang memeriksa seorang anak yang demam tinggi, mata anak itu tampak menguning dan tubuhnya kurus kering.
Sari segera melakukan tes malaria, dan hasilnya positif. Untungnya, obat tersedia, tetapi kondisi anak itu kritis. Saat itulah, seorang pemuda masuk ke dalam klinik. Sejak tim medis tiba, pria itu selalu berkeliaran di sekitar klinik, mengamati proses pengobatan seperti bayangan. Namanya Kwame. Ia memiliki perawakan yang tegap dan kuat. Kulitnya yang gelap dan matanya yang dalam seolah mencerminkan alam Kongo itu sendiri. Sari tahu bahwa pria itu telah mengamatinya, tetapi belum ada kesempatan untuk berbicara. Kwame menatap kondisi anak itu dengan ekspresi serius. Ia mengamati peralatan medis yang digunakan Sari dan memperhatikan setiap langkah perawatannya. Tiba-tiba, ia berbicara kepada Sari dalam bahasa Prancis yang fasih. Anak itu malaria, kan? Demamnya sangat tinggi. Dulu aku pernah melihat dokter di desa lain. Mereka juga menggunakan obat seperti ini. Sari terkejut. Pria itu mengenakan pakaian tradisional suku, tetapi bahasa Prancisnya sangat lancar. Ya, positif malaria. Tapi jangan khawatir, dia akan segera sembuh setelah minum obat, jawab Sari. Berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Kwame mengangguk. Syukurlah, orang tuanya sudah kehilangan 3 anak sebelumnya. Kali ini, ia harus selamat. Suara Kwame terdengar penuh harapan. Sejak saat itu, Kwame mulai membantu Sari di klinik. Ia menerjemahkan kondisi pasien dengan lebih cepat dan akurat daripada penerjemah resmi. Dan selalu sigap membawakan peralatan yang dibutuhkan Sari. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang latar belakang penyakit penduduk desa dan bahkan tahu tanaman apa saja yang bisa digunakan sebagai obat herbal. Sari kagum dengan wawasan dan pemahamannya yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, Sari memberanikan diri bertanya, Kwame, bagaimana kau bisa berbahasa Prancis dengan begitu baik? Pengetahuan medismu juga sangat luas. Kwame ragu sejenak, lalu menatap ke arah hutan yang jauh. Sejak kecil, aku memimpikannya kehidupan yang berbeda. Desa kami terisolasi, tapi aku selalu ingin pergi ke kota yang lebih besar. Beberapa tahun yang lalu, aku memberanikan diri pergi ke Kisangani. Di sana, aku bekerja serabutan di sebuah rumah sakit kecil dan belajar banyak hal sambil mengamati. Aku membaca buku dan melihat cara para dokter mengobati pasien. Desa kami butuh dokter. Aku benci perasaan tidak berdaya saat melihat orang-orang mati karena penyakit. Sari sangat terkesan dengan ceritanya. Kwame tidak hanya sekadar mencari pengetahuan, tetapi ia belajar karena cinta dan tanggung jawab yang mendalam terhadap kaumnya. Lalu kenapa kau kembali ke desa? Tanya Sari. Wajah Kwame menjadi muram. Para pria di desa kami mulai menghilang. Para pemuda yang kuat menghilang di tengah malam atau ditemukan tewas di hutan. Jumlah pria yang tersisa terus berkurang, dan desa diliputi ketakutan. Beredar kabar bahwa orang luar datang untuk menjarah sumber daya alam kami dan berbuat semena-mena. Aku tidak bisa lagi tinggal nyaman di kota. Aku harus melindungi keluarga dan desaku. Saat aku kembali, lanjutnya, situasinya jauh lebih buruk. Termasuk aku, pria dewasa di sini hanya tersisa 15 orang. Aku takut desa ini hanya akan dihuni oleh anak-anak, wanita, dan orang tua. Hati Sari terasa sakit mendengar cerita Kwame. Penderitaan yang mereka alami bukan hanya masalah penyakit, tetapi masalah kelangsungan hidup dan perjuangan mempertahankan tanah air mereka. Sari merasakan kekaguman yang mendalam terhadap keberanian dan pengorbanan Kwame. Di dalam tatapan matanya, ia melihat semangat pengabdian yang sama seperti yang ia miliki sebagai seorang tenaga medis. Meskipun bukan dokter,
Kwame adalah seorang pahlawan sejati yang berdedikasi untuk desanya. Sejak hari itu, Sari dan Kwame menjadi semakin dekat. Sari mengajarinya dasar-dasar ilmu kedokteran modern dan pertolongan pertama. Sementara Kwame mengajarinya tentang tanaman obat dari hutan Kongo dan metode pengobatan tradisional. Mereka menjadi mitra yang sempurna, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Bahkan setelah klinik tutup, mereka sering duduk di dekat api unggun hingga larut malam. Berbagi cerita. Sari bercerita tentang kehidupannya di Indonesia dan impiannya. Sementara Kwame bercerita tentang misteri hutan Kongo, sejarah desanya, dan budaya mereka yang terancam punah. Cerita-cerita Kwame menyentuh hati Sari. Ia bukan sekadar pria pribumi biasa. Ia adalah pria yang bijaksana, kuat, dan sangat mencintai komunitasnya. Sari merasa semakin tertarik pada sosoknya yang tulus dan penuh semangat. Malam di Kongo penuh dengan bintang. Di bawah bentangan galaksi yang seolah tumpah dari langit, Sari duduk bersama Kwame, jauh dari semua kebisingan dunia. Hanya mendengarkan suara alam, suara aliran sungai, nyanyian hewan-hewan hutan, dan detak jantung mereka sendiri. Suatu sore, Sari melihat Kwame sedang meracik tanaman obat di depan klinik. Tangannya begitu terampil, namun wajahnya tampak begitu muram. "Ada apa, Kwame?" tanya Sari lembut. Kwame mengangkat kepalanya. "Tadi malam, satu pria lagi menghilang. Dia bilang mau pergi berburu, tapi tidak kembali. Sekarang, pria dewasa di desa kami hanya tersisa 14 orang." Suaranya terdengar putus asa. Sari duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Tangannya kasar, tetapi hangat. "Jangan khawatir, Kwame. Kita bisa melewati ini bersama. Selama kami di sini, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu penduduk desa." Kwame menatap mata Sari dalam-dalam. Di matanya, ada rasa terima kasih dan emosi lain yang tak terucapkan. Malam Kongo menyelimuti mereka, dan suara burung tak dikenal dari dalam hutan seolah menggantikan keheningan mereka. Sari tidak melepaskan tangan Kwame. Di tanah asing ini, dengan cara yang tak terduga, ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada seorang pria. Sebuah ketertarikan primitif yang tak bisa dijelaskan oleh logikanya. Sebuah daya tarik yang tak bisa ditolak. Sama seperti keliaran hutan Kongo itu sendiri. Hubungan Sari dan Kwame semakin dalam dengan cepat. Siang hari, mereka berjuang bersama di garis depan antara hidup dan mati untuk merawat penduduk desa. Malam hari, di bawah api unggun, mereka berbagi cerita dan terhubung hingga ke lubuk jiwa. Sari terpikat oleh kekuatan, kebijaksanaan, dan dedikasi Kwame terhadap komunitasnya. Sementara Kwame mengagumi kehangatan, keberanian, dan pengetahuan Sari yang datang dari dunia modern. Melalui satu sama lain, mereka merasa diri mereka menjadi lebih utuh. Alam Kongo yang megah menjadi latar yang sempurna bagi cinta mereka untuk bersemi. Namun, masa damai itu tidak berlangsung lama. Bayangan gelap yang menyelimuti desa semakin pekat. Masalah hilangnya para pria terus berlanjut, dan kecemasan penduduk desa mencapai puncaknya. Tim medis fokus pada pengobatan penyakit, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah mendasar ini. Ancaman dari luar semakin terasa nyata. Suatu malam, keheningan hutan dipecahkan oleh suara tembakan yang tiba-tiba. Seluruh desa seketika dilanda kepanikan. Anak-anak menjerit, dan para wanita bersembunyi di dalam gubuk. Di dalam klinik, Sari tersentak kaget. Kwame, begitu mendengar suara tembakan, langsung berlari keluar. "Kita harus melindungi desa kita." Suaranya terdengar penuh tekad. Di luar, baku tembak sudah terjadi.
Dalam kegelapan, kilatan cahaya menyambar seperti kilat. Ke-14 pria desa, bersenjatakan busur, tombak, dan beberapa senapan tua, melawan para penyusup. Para penyusup adalah kelompok bersenjata lengkap. Mereka adalah milisi yang menculik atau membunuh para pria desa untuk menjarah sumber daya alam Kongo secara ilegal. Mereka juga sering memaksa penduduk desa tetangga untuk bekerja paksa di tambang ilegal atau perkebunan terlarang. Sari sangat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan ancaman kematian secara langsung. Tapi ia adalah seorang perawat. Ia tidak bisa hanya gemetar ketakutan. Seseorang pasti akan terluka, dan ia harus merawat mereka. Ia mengambil peralatan medisnya dan dengan hati-hati melangkah keluar dari gubuk. Dalam kegelapan, terdengar suara Kwame. Sari, jangan keluar. Berbahaya. Petik 2. Tidak. Jika ada yang terluka, aku harus merawat mereka. Jawab Sari, bergerak menuju arah baku tembak. Di matanya, rasa tanggung jawab bersinar lebih terang daripada rasa takut. Selama pertempuran sengit, beberapa pria desa jatuh. Kwame sendiri terkena tembakan di lengannya. Darah segar menyembur dari lukanya. Kwame, jerit Sari sambil berlari ke arahnya. Tidak apa-apa, cepat kemari. Sari dengan sigap mengeluarkan kotak P3K. Menekan luka di lengan Kwame untuk menghentikan pendarahan. Dan membersihkannya. Wajah Kwame meringis kesakitan, tetapi matanya masih menyala-nyala. Aku tidak apa-apa, kau harus merawat yang lain. Saat itu, salah satu penyusup mendekati mereka dengan parang di tangan. Sari berbalik, melindungi Kwame dengan tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang. Apa aku akan mati seperti ini? Rasa takut menyelimuti seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, Kwame dengan putus asa mendorongnya ke belakang dan melompat maju. Dengan lengannya yang terluka, ia menangkis serangan itu untuk melindungi Sari. Pada saat yang sama, pria desa lainnya datang dan berhasil melumpuhkan penyerang itu. Pertempuran berlangsung lama, tetapi berkat keberanian dan perlawanan mati-matian penduduk desa, para penyusup akhirnya mundur. Mereka menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan keheningan yang mencekam di desa. Di bawah cahaya bulan yang redup, bau darah dan tanah bercampur di udara. Setelah pertempuran usai, Sari sibuk merawat penduduk desa yang terluka. Bersama dokter lain dari timnya, ia bekerja sepanjang malam. Membersihkan luka, menjahit, dan memberikan obat. Kwame, meskipun kesakitan, ikut membantu merawat yang lain. Sambil merawat lukanya, Sari sekali lagi mengagumi ketangguhan pria itu. Keesokan paginya, desa menghela napas lega. Untungnya tidak ada korban jiwa, meskipun beberapa orang terluka parah. Wajah penduduk desa dipenuhi ketakutan, tetapi juga tekad yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah mereka tidak akan lagi diam-diam menderita. Sari menemukan Kwame duduk di tepi hutan, dengan busur dan anak panah di sampingnya. Sari mendekat dan duduk diam di sampingnya. Terima kasih untuk tadi malam, Kwame. Kau telah melindungiku. Kwame menoleh dan menatap Sari. Tatapannya, tidak seperti semalam yang penuh amarah, kini begitu lembut. Aku tidak bisa kehilanganmu. Kau adalah orang yang sangat dibutuhkan desa ini. Dan, kau sangat berharga bagiku. Kata-katanya membuat jantung Sari berdebar kencang lagi. Ia tidak mengalihkan pandangannya, menatap lurus ke mata Kwame. Begitu juga denganmu, Kwame. Kau adalah orang yang istimewa bagiku. Hutan Kongo seolah memeluk pengakuan cinta mereka dalam. Diam. Sinar matahari yang hangat menembus celah-celah dedaunan. Dan dari kejauhan, terdengar suara aliran sungai. Tanpa ragu,
Sari menggenggam tangan Kwame. Tangannya yang kasar terasa hangat dan kuat. Saat tangan mereka bersentuhan, Sari akhirnya menyadari bahwa makna hidup yang ia cari selama ini telah ia temukan di sini. Bersama pria ini, cinta mereka, yang bersemi di tengah ketakutan dan bahaya, mulai mengalir deras seperti sungai di Kongo. Masa pengabdian akan segera berakhir. Anggota tim lainnya bersiap untuk kembali, tetapi Sari tidak bisa dengan mudah mengambil keputusan. Ia tidak ingin meninggalkan Kwame dan penduduk desa. Kehadirannya di sini begitu dibutuhkan. Penduduk desa masih membutuhkannya, dan Kwame telah menjadi segalanya baginya. Suatu malam, Kwame berkata pada Sari, "Sari, sejak kau datang, desa kami telah banyak berubah." Anak-anak kembali tertawa, dan orang-orang yang menderita karena penyakit memiliki harapan. Bagimu, kau bukan hanya seorang tenaga medis. Kau adalah cahaya bagi kami. Mata Sari berkaca-kaca mendengar kata-kata Kwame. Ia merasakan kebahagiaan dan tujuan hidup yang sejati di sini. Aku juga belajar banyak hal di sini, Kwame. Dan berkatmu, aku mengenal cinta sejati. Kwame memegang kedua tangan Sari dan berbisik pelan. Jangan pergi, Sari. Tetaplah di sini, bersamaku, dan bantu kami menjaga desa ini. Sari menatap matanya. Di dalam mata itu, ada permohonan yang tulus dan cinta yang mendalam untuknya. Ia tidak ragu lagi. Ia tahu hatinya telah tertambat di sini, pada Kwame. Baik, Kwame. Aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Cinta mereka, di bawah terik matahari Kongo dan di tengah badai yang ganas, menjadi semakin kuat. Di tanah primitif yang jauh dari kemudahan peradaban ini, seorang perawat Indonesia, Sari, dan seorang pria dari suku pedalaman Kongo, Kwame, menemukan makna hidup yang paling dalam melalui satu sama lain. Mereka bukan lagi dua individu yang terpisah. Cinta mereka, yang lahir dari krisis dan konflik, mulai bernapas seperti satu makhluk hidup raksasa di jantung Kongo. Namun, jalan di depan mereka masih penuh dengan cobaan. Ancaman dari luar belum hilang. Dan perbedaan budaya antara dunia modern dan primitif yang harus mereka hadapi pasti tidak akan mudah. Meskipun begitu, Sari percaya bahwa bersama Kwame, ia bisa mengatasi kesulitan apapun. Cinta mereka memiliki kekuatan untuk mengatasi semua rintangan. Sama seperti daya hidup hutan Kongo yang tak pernah menyerah. Keputusan Sari menimbulkan kehebohan di antara tim medis. Dokter Budi, pemimpin tim, mengungkapkan keprihatinan yang mendalam. Sari, kita datang ke sini untuk misi jangka pendek. Tinggal di sini tidak baik untuk kariermu, dan yang terpenting, masalah keamanan adalah yang utama. Di Indonesia, banyak pasien yang menunggumu. Sari mendengarkan dengan saksama. Tetapi keputusannya sudah bulat. Dok, saya rasa pasien di sini lebih membutuhkan saya. Dan saya ingin membantu penduduk desa ini bersama Kwame. Ini adalah keputusan terpenting dalam hidup saya. Sorot matanya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Akhirnya, Dokter Budi tidak bisa mengubah pendiriannya dan dengan ekspresi yang rumit, ia menghormati keputusannya. Anggota tim lainnya mengucapkan selamat tinggal dengan perasaan campur aduk antara sedih dan bangga. Setelah tim medis pergi, hanya Sari yang tersisa di desa. Ia bukan lagi orang asing yang singgah sementara. Ia adalah bagian dari desa ini, kekasih Kwame. Kehidupan barunya dimulai di bawah hukum rimba, yang sama sekali berbeda dari kenyamanan dunia modern. Sari mulai beradaptasi secara penuh dengan kehidupan desa. Pagi hari, ia mandi di sungai bersama Kwame, lalu masuk ke hutan untuk mencari makanan.
Kwame mengajarinya cara menemukan jalan di hutan, menghindari binatang buas, dan membedakan tanaman yang bisa dimakan. Keterampilan bertahan hidup yang esensial. Malam hari, mereka berkumpul di sekitar api unggun, bernyanyi dan menari bersama penduduk desa, mempelajari budaya tradisional Kongo. Bahasa masih menjadi tantangan, tetapi berkat bantuan Kwame dan usaha kerasnya, Sari perlahan-lahan menguasai bahasa suku Waziri. Kegiatan medis tetap menjadi pusat hidupnya. Ia merawat pasien setiap hari di klinik darurat. Dan kini, selain obat-obatan modern, ia juga belajar dari Kwame cara menggunakan tanaman obat dari hutan. Kwame adalah asisten dan pendampingnya yang paling setia. Setiap kali Sari menghadapi kesulitan, ia selalu ada untuk membantunya dalam diam dan menjaganya. Penduduk desa pun kini benar-benar menerima Sari sebagai keluarga. Anak-anak sering bergelayut manja padanya, dan para wanita membagikan kehangatan dengan membuatkannya makanan tradisional Kongo. Namun, bagi Sari yang datang dari dunia modern, kehidupan liar ini adalah tantangan yang berat. Kenyamanan dan lingkungan higienis yang dulu ia nikmati telah hilang. Gigitan nyamuk dan serangga adalah hal biasa, dan ia sering menderita penyakit infeksi dan demam tropis. Ia harus berhati-hati saat meminum air yang tidak dimurnikan atau memakan makanan mentah. Yang paling sulit adalah rasa terisolasi. Tidak ada cara untuk menghubungi keluarga dan teman-temannya di Indonesia. Ia hanya bisa mendengar kabar dari Indonesia sesekali melalui tim LSM internasional yang datang. Itu pun tidak mudah. Terkadang, ia merindukan gemerlap lampu Jakarta dan pelukan hangat keluarganya. Membuatnya tidak bisa tidur hingga larut malam. Masalah terbesar adalah ancaman dari pihak luar. Setelah baku tembak sebelumnya, serangan dari kelompok bersenjata sempat mereda. Tetapi kini dimulai lagi. Mereka biasanya menyelinap di sekitar desa pada malam hari. Kadang-kadang melakukan serangan mendadak untuk merampok makanan atau persediaan. Dan mencoba menculik para pemuda. Ke-14 pria yang tersisa bergiliran berjaga setiap malam untuk melindungi desa. Sari dan Kwame menemani mereka, merawat luka mereka, dan memberikan semangat. Kwame harus mengambil peran sebagai pemimpin. Ia menggabungkan kearifan tradisional sukunya dengan pengetahuan yang ia pelajari di kota untuk mencari cara melindungi desa. Ia juga mengajari Sari keterampilan bertahan hidup dan bela diri yang setara dengan latihan militer. Sari belajar cara memanah, menggunakan tombak, dan melindungi diri dalam situasi darurat di bawah bimbingan Kwame. Ia bukan lagi sosok yang pasif. Ia adalah bagian dari desa ini, yang harus ikut berjuang dan melindungi. Suatu malam, diadakan rapat desa. Kepala suku tampak sangat khawatir. Kita tidak bisa terus seperti ini. Para pemuda kita terus berkurang. Jika terus begini, garis keturunan suku kita akan punah. Para wanita tua di desa menangis. Dan anak-anak menatap orang dewasa dengan mata cemas. Saat itulah, Kwame melangkah maju. Kita harus melawan. Mereka menghancurkan tanah dan hidup kita. Kita tidak punya tempat lagi untuk mundur. Kita harus melindungi hutan ini, sungai ini, dan keluarga kita. Kata-katanya membuat mata penduduk desa berkobar. Di tengah ketakutan, terlihat sebuah tekad. Sari pun berdiri di samping Kwame. Saya juga akan ikut berjuang. Dengan pengetahuan medis yang saya miliki, saya akan membantu kalian. Dan dengan segenap kekuatan saya akan melindungi desa ini. Suaranya yang tegas memberikan keberanian besar bagi penduduk desa. Kwame, bersama para pria desa, memasang perangkap di dalam hutan dan menyusun rencana pertahanan dengan memetakan jalur yang biasa.
digunakan para penyusup. Ia menugaskan Sari untuk merawat kesehatan penduduk desa dan mengevakuasi anak-anak serta wanita ke tempat aman dalam keadaan darurat. Setelah beberapa hari yang menegangkan, seperti yang diduga, kelompok bersenjata kembali menyerang desa. Kali ini, jumlah mereka jauh lebih banyak dan persenjataan mereka lebih lengkap. Suara tembakan terdengar di mana-mana, dan panah api melesat ke arah gubuk-gubuk. Sari membawa anak-anak dan wanita ke tempat perlindungan yang telah disiapkan. Ia membawa peralatan medisnya dan segera berlari untuk merawat korban yang berjatuhan. Tangannya berlumuran darah dan lumpur, tetapi ia tidak bisa mengabaikan orang-orang yang menderita. Pertempuran berlangsung sengit. Kwame memimpin para pria di garis depan, bertarung dengan gagah berani. Ia memanah dan melempar tombak untuk menghalau para penyusup. Luka di lengannya kembali terbuka dan mengeluarkan darah, tetapi ia tidak sempat merasakan sakit. Melihat Kwame, hati Sari terasa seperti diremas. Ia terus berdoa untuk keselamatannya. Akhirnya, berkat perlawanan mati-matian penduduk desa dan strategi brilian Kwame, para penyusup menderita kerugian besar dan mundur. Mereka meninggalkan pesan kuat bahwa desa ini tidak akan mudah ditaklukkan lagi. Sorak kemenangan bergema di hutan, tetapi pada saat yang sama, kesedihan yang mendalam juga datang. Beberapa pria desa terluka parah, dan sayangnya, satu orang tewas. Sari merawat yang terluka sepanjang malam. Kwame tetap di sisinya, membantunya merawat pasien. Ketika pagi tiba dengan tubuh dan pikiran yang lelah, Kwame memeluk Sari. Pelukannya kasar, berbau keringat dan tanah. Tetapi bagi Sari, itu adalah tempat teraman dan terhangat di dunia. Sari, tanpamu, kita tidak akan bisa menang. Kau memberi kami keberanian dan harapan. Sari membenamkan wajahnya di dada Kwame. Ia akhirnya mengerti dengan jelas alasan mengapa ia datang ke sini. Bukan hanya pengetahuan medisnya, tetapi keberadaannya sendiri sangat dibutuhkan oleh desa ini. Ia telah menemukan makna hidup yang sejati di sini. Beberapa hari kemudian, desa kembali damai. Sari terus merawat pasien dan memberikan pendidikan kebersihan kepada penduduk desa. Mengajarkan gaya hidup sehat. Kwame memperkuat pertahanan desa dan mulai menyusun rencana untuk masa depan. Mereka bekerja sama untuk memulihkan desa. Suatu malam, saat sedang merapikan klinik, Sari tiba-tiba merasa pusing. Perutnya mual dan seluruh tubuhnya terasa panas. Ia hampir tidak bisa berdiri dan terhuyung. Saat itu, Kwame masuk ke klinik. Sari, kau baik-baik saja? Wajahmu pucat. Kwame meletakkan tangannya di dahi Sari. Matanya penuh kekhawatiran. Demammu tinggi. Apa ada yang sakit? Petik 2. Sari mencoba tersenyum, tetapi akhirnya rasa mual membuatnya terduduk. Kwame membantunya berbaring di tempat tidur. Sari memikirkan gejalanya dengan saksama. Ia teringat siklus menstruasinya beberapa minggu terakhir yang lebih lambat dari biasanya. Jantungnya berdebar cemas. Ia dengan hati-hati memeriksa denyut nadinya sendiri. Dan ketika ia merasakan samar-samar ritme kehidupan lain, matanya terbelalak. Kwame, panggil Sari dengan suara bergetar. Ya, apa kau sangat sakit? Wajah Kwame penuh kecemasan. Sari memegang tangannya dan meletakkannya di atas perutnya. Sepertinya, kita akan punya anak. Mata Kwame bergetar. Seolah tidak percaya, ia menatap wajah Sari. Dan tak lama kemudian, air mata hangat mengalir di pipinya. Ia memeluk Sari dengan erat. Di bawah langit malam Kongo, cinta mereka telah membuahkan hasil berupa kehidupan baru. Di perbatasan antara peradaban dan alam liar,
Sari dan Kwame kini menghadapi tantangan baru dengan status sebagai calon orang tua. Cinta mereka bukan lagi sekadar cinta antara pria dan wanita, melainkan sebuah awal yang agung untuk menanamkan harapan di tanah liar ini melalui kehidupan baru. Kabar kehamilan Sari menjadi sukacita dan berkat besar bagi desa Lualaba. Penduduk desa yang khawatir akan kelangsungan hidup suku mereka karena jumlah pria yang terus berkurang, bersorak gembira menyambut datangnya kehidupan baru. Para wanita tua khususnya datang mengunjungi Sari, mengelus perutnya sambil menyanyikan lagu-lagu pemberkatan. Kau adalah harapan desa kami. Anakmu akan tumbuh kuat dengan semangat hutan ini. Kwame tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia menjaga Sari siang dan malam, merawatnya dengan penuh perhatian. Ia bertanya apa yang ingin dimakannya, apakah ada yang tidak nyaman, dan dengan cermat membawakan buah-buahan kesukaannya atau memanggang ikan yang baru ditangkapnya. Sambil memegang tangan Sari, mereka menatap bintang di langit malam dan bersama-sama memikirkan nama untuk anak mereka. Cinta mereka menjadi semakin dalam dan kuat melalui buah hati yang baru ini. Namun, kehamilan dan persalinan di Kongo tidak bisa dibandingkan dengan rumah sakit di Jakarta. Lingkungan yang tidak higienis, gizi yang tidak memadai, dan tidak adanya peralatan medis modern menjadi beban besar bagi Sari. Sebagai seorang perawat, ia tahu kondisi tubuhnya lebih baik daripada siapapun. Tetapi di sini, ada banyak masalah yang tidak bisa ia atasi hanya dengan pengetahuannya. Kekhawatiran terbesar adalah masalah gizi. Makanan di desa sebagian besar terdiri dari ikan, pisang, dan singkong, karbohidrat dan protein sederhana. Untuk melengkapi nutrisi yang kurang, Sari bersama Kwame menjelajahi hutan mencari berbagai buah dan akar-akaran yang bisa dimakan. Ia juga dengan hemat mengonsumsi suplemen zat besi dan vitamin dari persediaan obat darurat yang dibawanya dari Indonesia. Mual di pagi hari sangat parah, dan kelembapan serta panas yang konstan membuatnya lelah. Gerombolan nyamuk yang terkadang datang membuatnya menderita, dan ia sangat khawatir jika terkena malaria lagi. Kwame memasang kelambu di sekeliling tempat tidurnya dan membakar tanaman pengusir serangga yang ia ambil dari hutan untuk melindunginya. Para wanita desa juga membantunya dengan cara tradisional mereka merawat ibu hamil. Mereka merebuskan teh herbal khusus untuk Sari atau mengoleskan lumpur yang diyakini baik untuk kesehatan di tubuhnya, mendoakan keselamatan dan kesehatannya. Meskipun hamil, Sari tidak mengabaikan kegiatan medisnya. Penduduk desa masih membutuhkannya, dan ia melakukan yang terbaik untuk merawat mereka selama tubuhnya mengizinkan. Kwame semakin aktif membantu kegiatan medis untuk meringankan beban Sari. Ia membawa pasien ke klinik, meracik obat yang diresepkan Sari, dan bahkan dengan terampil melakukan pertolongan pertama sederhana. Melalui kehadiran Sari, ia tumbuh menjadi seorang tenaga medis sejati. Waktu berlalu, dan perut Sari semakin membesar. Tubuhnya telah terbiasa dengan alam Kongo, tetapi ketakutan akan persalinan semakin besar. Pikiran harus melahirkan anak sendirian di sini membuatnya sering tidak bisa tidur di malam hari. Setiap kali itu terjadi, Kwame ada di sisinya, memegang tangannya dan memberikan penghiburan. Jangan khawatir, Sari. Kau kuat. Anak kita akan lahir sehat sepertimu. Aku akan ada di sisimu. Seluruh penduduk desa ini akan melindungimu dan anak kita. Kata-katanya menjadi kekuatan besar bagi Sari. Di dalam pelukannya, ia berusaha melupakan rasa takutnya. Ia tidak lagi sendirian. Ada Kwame, dan ada penduduk desa ini yang melindunginya. Suatu hari, krisis kembali melanda desa.
Kali ini bukan kelompok bersenjata, melainkan wabah penyakit menular yang tidak diketahui asalnya, yang datang dari luar. Penduduk desa mulai menderita demam tinggi, diare, dan sakit perut yang parah. Anak-anak dan orang tua sangat rentan. Sari segera memeriksa persediaan obat yang ditinggalkan oleh tim medis. Tetapi jumlahnya sangat tidak mencukupi. Ia menduga ini bukan sekadar infeksi usus biasa, melainkan wabah mematikan yang jarang terjadi di Kongo. Sari bersama Kwame mulai merawat pasien. Ia mengerahkan semua pengetahuan dan pengalamannya. Ia memberikan infus untuk mencegah dehidrasi, memberikan obat penurun panas, dan menggunakan kombinasi obat herbal tradisional dan obat-obatan modern. Atas arahannya, Kwame memberikan pendidikan kebersihan kepada penduduk desa, mengisolasi pasien, dan berusaha mencegah penyebaran penyakit. Namun, wabah menyebar dengan cepat, dan desa menjadi kacau balau. Klinik penuh sesak dengan orang-orang yang menderita siang dan malam. Sari tidak punya waktu untuk merawat dirinya sendiri. Meskipun sedang hamil, ia tidak bisa mengabaikan pasien. Ia terus bergerak tanpa henti, dan akhirnya, karena kelelahan, tubuhnya mulai tidak kuat. Suatu subuh, saat sedang merawat pasien, Sari tiba-tiba merasakan sakit perut yang luar biasa. Rasa sakit yang tajam di perut bagian bawahnya bukan sakit perut biasa. Ia meringkuk kesakitan. "Sari, kau baik-baik saja?" Kwame terkejut melihatnya dan berlari menghampiri. Sari meringis kesakitan dan dengan susah payah berkata, "Tidak. Perutku sakit sekali. Ada yang aneh." Kwame membantunya berbaring di tempat tidur. Ia dengan hati-hati menyentuh perut bagian bawah Sari. Wajahnya menjadi semakin tegang. Ia teringat pernah melihat dokter di rumah sakit kota memeriksa perut ibu hamil. "Sari, bayinya akan segera lahir." Suaranya bergetar. Mata Sari terbelalak. Ini persalinan prematur, jauh lebih awal dari perkiraan. Di tengah kekacauan wabah yang melanda seluruh desa, ia harus melahirkan. Rasa takut menyelimutinya. Di lingkungan yang serba kekurangan ini, apakah ia bisa melahirkan anak yang sehat? Kwame dengan tenang memanggil para wanita tua di desa. Mereka mengelilingi Sari dan membantu persiapan persalinan. Mereka menyiapkan air panas dan kain bersih. Sari, meskipun kesakitan, berusaha untuk tidak kehilangan kesadaran. Ia adalah seorang perawat. Ia harus tetap tenang bahkan saat melahirkan anaknya sendiri. Setelah berjam-jam kontraksi, tubuh Sari didera rasa sakit yang luar biasa. Kwame memegang tangannya, menyeka keringatnya, dan memberinya semangat. "Ayo, Sari, kau pasti bisa. Anak kita menunggumu." Suaranya menjadi kekuatan terbesarnya. Dan akhirnya, suara tangisan bayi yang seolah merobek keheningan hutan terdengar. Air mata hangat mengalir dari mata Sari. Makhluk kecil yang berharga, anak dari dirinya dan Kwame. Kwame dengan hati-hati menerima bayi itu dan meletakkannya di pelukan Sari. Bayi yang masih merah itu kecil dan lemah, tetapi daya hidupnya begitu kuat. "Seorang putri, Sari. Kita punya anak perempuan," suara Kwame penuh haru. Sari mengelus wajah kecil bayinya. Hatinya dipenuhi oleh cinta dan keharuan yang tak terlukiskan. Makhluk kecil yang lahir di tengah keliaran Kongo ini adalah bukti cinta mereka dan harapan baru. Bagi desa ini, setelah melahirkan, Sari melanjutkan perjuangannya melawan wabah. Sambil merawat bayinya, ia menyeret tubuhnya yang lelah untuk merawat pasien. Kwame adalah penolongnya yang paling setia. Ia menemani Sari di klinik setiap malam, berjuang untuk memulihkan kesehatan penduduk desa. Untungnya, berkat usaha Sari, bantuan Kwame,
dan daya hidup penduduk desa yang kuat. Wabah perlahan-lahan mereda. Ada korban jiwa, tetapi desa mulai hidup kembali. Anak Sari dan Kwame diberi nama Aisyah, yang berarti kehidupan. Aisyah tumbuh dengan limpahan kasih sayang dari penduduk desa. Tawanya memberikan semangat baru bagi desa, dan kehadirannya memberikan harapan akan masa depan bagi mereka. Namun, Sari tahu bahwa kedamaian ini bisa pecah kapan saja. Ancaman dari luar masih ada, dan kehidupan di sini terus menuntut tantangan baru. Ia kini, sebagai seorang ibu, harus menjadi lebih kuat untuk melindungi Aisyah, Kwame, dan desa ini. Cintanya kini telah meluas, bukan lagi sekadar cinta seorang kekasih, melainkan menjadi cinta seorang ibu dan dedikasi terhadap komunitas. Sungai Kongo terus mengalir tanpa henti, menuliskan sejarah baru bersama kehidupan baru mereka. Kelahiran Aisyah mengubah hidup Sari secara total. Peran barunya sebagai seorang ibu memberinya rasa tanggung jawab yang lebih dalam dan naluri. Bertahan hidup yang kuat. Hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Aisyah, Kwame, dan seluruh desa. Menjaga hutan dan desa tempat Aisyah akan tumbuh menjadi tujuan terbesarnya. Kwame benar-benar jatuh cinta pada Aisyah. Ia menjadi ayah gila anak. Terus-menerus membelai tangan dan kaki mungilnya dan menyanyikan lagu untuknya. Sari menemukan pesona yang baru dan manis dalam diri Kwame. Mereka menjadi keluarga yang sempurna. Namun, ancaman dari luar masih mengintai seperti bayangan. Setelah wabah penyakit, para penyusup sempat menghilang. Tetapi rasa cemas bahwa mereka akan kembali kapan saja tidak pernah sirna. Sambil memeluk Aisyah, Sari menatap Kwame yang berjaga setiap malam dan bertekad untuk menjadi lebih kuat. Ia mulai secara serius mengajarkan pengetahuan kedokteran modern kepada Kwame. Bukan hanya pertolongan pertama, tetapi juga metode diagnosis dasar, prinsip pemberian obat, dan pengetahuan mendalam tentang pencegahan penyakit menular. Ia melatih Kwame agar bisa merawat penduduk desa bahkan saat ia tidak ada. Kwame menyerap pengetahuan dengan kecepatan luar biasa. Kombinasi kebijaksanaan lokalnya dan pengetahuan dari Sari membuat sistem kesehatan desa menjadi semakin stabil. Ia kini menjadi tabib resmi desa dan mitra medis Sari yang andal. Tidak hanya itu, Sari juga memperdalam latihan memanah dan melempar tombak yang telah ia pelajari dari Kwame. Ia bukan lagi sekadar tenaga medis, tetapi juga seorang pejuang yang bisa melindungi keluarga dan desanya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, saat Aisyah masih tidur, ia berlatih bersama Kwame. Kemampuan memanahnya menjadi akurat, dan keterampilannya menggunakan tombak semakin mahir. Ia kini memiliki kemampuan untuk menghadapi ancaman apapun di hutan dengan tenang. Perubahan di desa tidak hanya terbatas pada sistem kesehatan. Sari menekankan pentingnya kebersihan dan mengajari penduduk desa cara menggunakan air bersih serta menyimpan makanan dengan aman. Di bawah bimbingannya, penduduk desa memperbaiki toilet, mengubah cara mengelola sampah makanan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ia juga mengajari cara menanam berbagai jenis tanaman untuk menambah gizi dan meningkatkan kemandirian pangan suku. Sesekali, tim LSM atau misionaris yang mengunjungi desa terkejut dengan kehadiran Sari. Mereka kagum bahwa seorang wanita Indonesia telah membangun keluarga dengan seorang pria pribumi di pedalaman Kongo dan secara revolusioner mengubah kehidupan desa. Setelah mendengar ceritanya, mereka terkadang memberikan bantuan berupa obat-obatan dan perbekalan yang dibutuhkan. Ketika foto Aisyah sampai ke tangan orang tuanya di Indonesia, mereka awalnya terkejut,
Tetapi kemudian merasa lega dan bangga melihat keberanian dan kebahagiaan putri mereka. Mereka terus mengirimkan pesan dukungan. Dan Sari merasa dukungan mereka menjadi kekuatan besar dalam hidupnya. Namun, kehidupan di Kongo tidak pernah bisa diprediksi. Bencana alam yang tak terduga datang. Saat musim hujan tiba, Sungai Lualaba mulai meluap, dan seluruh desa terancam terendam air. Air sungai naik tak terkendali, dan gubuk-gubuk mulai terendam. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi beberapa orang tua dan anak-anak yang tidak bisa keluar terjebak dalam bahaya. Sari menyerahkan Aisyah kepada Kwame dan terjun ke dalam air. Ia berenang dengan mahir menuju gubuk yang terendam. Kwame mengikutinya dari belakang, menerjang arus yang berbahaya. Mereka bekerja sama untuk menyelamatkan orang-orang yang terisolasi dan mengamankan barang-barang yang terseret arus deras. Keberanian dan ketenangan Sari sekali lagi meninggalkan kesan mendalam bagi penduduk desa. Ia bukan lagi wanita kota yang lemah. Ia adalah wanita tangguh yang tidak hanya bisa bertahan hidup di alam liar Kongo, tetapi bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Setelah banjir surut, desa tampak hancur. Banyak gubuk yang rusak, dan lumbung makanan terendam air. Penduduk desa dilanda keputusasaan. Saat itulah Sari angkat bicara. Kita bisa bangkit lagi. Kita bisa melewati ini bersama. Ia menyuntikkan harapan kepada penduduk desa. Bersama Kwame, ia memimpin pekerjaan pemulihan. Mereka mengangkat kayu-kayu basah, mengeruk lumpur, membangun kembali gubuk, dan memulihkan ladang yang rusak. Berkat kegigihan dan kepemimpinan Sari, penduduk desa kembali bersemangat, dan bersama-sama mereka mengatasi kesulitan. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Sari memeluk Aisyah. Aisyah, dalam pelukan ibunya, menyentuh wajah Sari dengan tangannya yang mungil seperti kuntum bunga. Sari merasakan semua kelelahannya hilang oleh sentuhan kecil itu. Saat itu, Kwame datang dan merangkul bahu Sari. Terima kasih banyak, Sari. Kau adalah anugerah yang dikirim Tuhan untuk desa kami. Sari menggenggam tangan Kwame. Bukan, Kwame, tanpamu, aku tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dan Aisyah, dia memberiku kekuatan terbesar. Di mata mereka, terpancar cinta dan kepercayaan yang mendalam. Malam Kongo menyelimuti mereka, dan suara hutan dari kejauhan seolah memberkati cinta mereka. Sari kini hidup dengan nama seorang ibu dan hati seorang pejuang. Hidupnya adalah serangkaian tantangan yang tak ada habisnya. Tetapi di dalamnya, ada kebahagiaan dan makna sejati yang tidak akan pernah ia temukan dalam kehidupan kota manapun. Ia telah menancapkan akarnya di sini dan menulis sejarah baru. Kehadiran Aisyah menjadi motivasi terkuat dalam hidupnya. Dan demi makhluk kecil ini, ia siap menghadapi kesulitan apapun. Waktu berlalu seperti anak panah, melesat cepat bahkan di tengah lebatnya hutan Kongo. Aisyah tumbuh pesat dan kini sudah berusia 3 tahun. Ia tumbuh sehat dengan menjadikan alam sebagai taman bermainnya. Rambut hitamnya yang berkilauan di bawah sinar matahari dan matanya yang jernih seperti air sungai. Sangat mirip dengan Sari dan Kwame. Tawa Aisyah selalu membawa keceriaan ke desa. Dan tingkah lucunya menjadi penghibur besar bagi kehidupan penduduk desa yang keras. Sari telah sepenuhnya menyatu dengan kehidupan di Kongo. Ia bukan lagi perawat dari Jakarta, melainkan Mama Mezuri dari desa Lualaba, istri Kwame, dan Ibu Aisyah. Ia berjalan bertelanjang kaki di atas tanah liat, menanam makanannya sendiri, dan mengumpulkan tanaman obat dari hutan. Tangannya menjadi kasar, tetapi kehangatan di dalamnya tetap sama. Kwame telah menjadi pemimpin yang paling bijaksana dan kuat di desanya.
Dengan pengetahuan medis modern yang ia pelajari dari Sari, ia merawat kesehatan penduduk desa dan memimpin perlawanan terhadap ancaman dari luar. Mereka adalah mitra yang sempurna dan kekasih yang berbagi hingga ke relung kehidupan terdalam. Desa berkembang pesat berkat usaha Sari dan Kwame. Kondisi kebersihan membaik, dan angka kejadian penyakit menurun drastis. Sari memulai pendidikan dasar untuk anak-anak. Sementara Kwame mengajari para pemuda keterampilan untuk mandiri. Mereka membuat desa lebih aman dari ancaman luar dan terus berusaha menciptakan komunitas yang berkelanjutan. Desa Lualaba menjadi simbol harapan bahkan di pedalaman Kongo. Suatu hari, tamu tak terduga datang ke desa. Sebuah pirogue usang merapat ke tepi sungai, dan seorang pria berwajah asing turun dari perahu. Ia berpakaian rapi dan membawa tas modern yang jarang terlihat di Kongo. Penduduk desa menatapnya dengan waspada. Kwame maju dengan busur di tangan. "Siapa kau? Apa tujuanmu datang ke sini?" Suara Kwame rendah dan mengancam. Pria itu mengangkat tangannya. "Jangan khawatir, saya seorang penyelidik dari Aliansi Konservasi Kongo. Beberapa tahun lalu, saya mendengar dari tim dokter lintas batas yang pernah ke sini bahwa ada seorang wanita Indonesia yang tinggal di desa ini. Saya datang untuk bertemu dengan Ibu Sari." Sari terkejut mendengar itu. Ia mengamati pria itu dengan saksama. Wajahnya asing, tetapi mendengar nama dokter lintas batas membuat jantungnya berdebar. Pria itu mengenali Sari dan tersenyum cerah sambil mendekat. "Ibu Sari, benar. Saya Budi Susanto. Saya diutus dari kantor pusat di Jakarta untuk memastikan keadaan ibu dan memberikan bantuan yang diperlukan. Orang tua ibu juga sangat khawatir. Mereka sangat cemas karena tidak bisa menghubungi ibu." Mendengar kata-kata Pak Budi, wajah Sari dipenuhi berbagai emosi. Kerinduan, kelegaan, dan kecemasan yang tak dapat dijelaskan. Ia menoleh ke arah Kwame dan Aisyah. Ia telah begitu dalam berakar di sini. Inilah hidupnya. Pak Budi menceritakan semua yang terjadi di Indonesia selama ini. Orang tuanya sehat, dan teman-temannya masih merindukannya dan hidup dengan baik. Ia juga menyampaikan berita menyedihkan bahwa perusakan lingkungan akibat penebangan liar dan penambangan ilegal di Kongo semakin parah, menyebabkan banyak desa adat kehilangan tempat tinggal. "Ibu Sari, sudah waktunya ibu pulang. Orang tua ibu sangat merindukan ibu. Dan dunia medis di Indonesia membutuhkan orang berbakat seperti ibu. Dan yang terpenting, lingkungan di sini semakin berbahaya. Kami tidak bisa menjamin keselamatan ibu dan anak ibu." Pak Budi berkata dengan tulus. Ia merasa kasihan melihat Sari hidup terpencil dari peradaban di pedalaman Kongo. Sari tenggelam dalam dilema yang mendalam. Di benaknya, pemandangan Jakarta yang familiar dan keliaran Kongo silih berganti. Jika ia kembali ke Indonesia, tempat tidur yang nyaman, air hangat, makanan yang familiar, serta keluarga dan teman-teman menantinya. Tetapi di sini, di Kongo, ada Kwame, Aisyah, dan penduduk desa yang sangat membutuhkan bantuannya. Malam itu, Sari menceritakan tawaran Pak Budi kepada Kwame. Kwame menatap mata Sari dalam-dalam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. "Sari, lakukan apa yang kau inginkan. Aku akan menghormati keputusanmu. Tapi ingat, ini adalah rumahmu, dan kami adalah keluargamu." Kata-katanya membuat hati Sari terasa sakit. Ia menggenggam tangan Kwame. "Kwame, aku suka di sini. Aku suka berada di sini bersamamu dan Aisyah. Tapi aku juga merindukan orang tuaku. Dan aku tidak bisa sepenuhnya melupakan kehidupanku di Indonesia." Kwame memeluknya. "Aku tahu.
Aku tahu apa yang kau rasakan. Hidupmu di sini tidak mudah. Kau telah mengorbankan banyak hal dan mengalami banyak kesulitan. Jika itu bisa membuatmu bahagia, aku akan mendukung pilihan apapun yang kau buat. Suaranya terdengar sedih. Ia memprioritaskan kebahagiaan Sari. Selama beberapa hari, Sari tidak bisa tidur. Ia memeluk Aisyah dan menatap bintang di langit malam, tenggelam dalam pikirannya. Napas kecil Aisyah menyentuh hatinya. Kehidupan seperti apa yang harus ia berikan pada anak ini? Apakah membiarkannya tumbuh sebagai jiwa bebas Kongo? Atau memberinya pendidikan dan kesempatan dari dunia modern? Sari akhirnya menyampaikan keputusannya kepada Pak Budi. Pak Budi, saya akan tetap di sini. Ini adalah hidup saya, dan keluarga saya ada di sini. Tapi saya punya satu permintaan. Tolong sampaikan kepada orang tua saya bahwa saya baik-baik saja dan hidup bahagia di sini. Dan jika memungkinkan, bisakah Bapak mencari tahu apakah ada kesempatan bagi Aisyah untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia nanti? Petik 2. Melihat tatapan tegas Sari, Pak Budi menyadari bahwa keputusannya sudah bulat. Ia mengangguk. Baik, Ibu Sari. Akan saya sampaikan kepada orang tua Ibu. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin mencari tahu tentang pendidikan Aisyah. Kapanpun Ibu butuh bantuan, hubungi saya. Kami akan selalu ada untuk Ibu. Pak Budi mengucapkan selamat tinggal kepada Sari, Kwame, dan Aisyah. Lalu kembali naik perahu dan menghilang di seberang sungai. Melihat punggungnya yang menjauh, Sari merasakan emosi aneh di hatinya. Bayangan masa lalu sempat datang mengunjunginya, tetapi ia telah memilih kehidupan baru. Akarnya telah tertanam dalam di tanah Kongo. Dan masa depannya akan terus berlanjut di sini bersama Kwame dan Aisyah. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Pilihannya telah membuat hidupnya lebih kuat dan bermakna. 10 tahun telah berlalu sejak Sari menetap di desa Lualaba. Aisyah tumbuh menjadi gadis yang kuat dan ceria. Ia belajar berburu di hutan dan menangkap ikan di sungai. Tetapi pada saat yang sama, ia belajar bahasa Indonesia, Prancis, serta matematika dan sains dasar dari Sari. Menyerap pengetahuan dari dunia modern. Ia menyerap kelebihan dari kedua budaya, tumbuh menjadi anak yang bijaksana dan terbuka. Desa semakin makmur di bawah kepemimpinan Sari dan Kwame. Serangan dari kelompok penebang liar atau milisi masih ada. Tetapi penduduk desa kini telah menjadi komunitas yang kuat yang bisa melindungi diri mereka sendiri. Kwame mengajari para pemuda teknik pertahanan dan bertahan hidup. Sementara Sari bertanggung jawab atas kesehatan penduduk desa melalui pendidikan medis dan kebersihan yang berkelanjutan. Mereka membangun hubungan kerjasama dengan desa-desa tetangga dan menjadi yang terdepan dalam pelestarian lingkungan Kongo. Sari terutama fokus pada pendidikan medis. Ia tidak hanya mengajari Kwame, tetapi juga para pemuda dan pemudi desa pengetahuan medis dasar dan teknik pertolongan pertama. Ia membuat materi ajarnya sendiri dan melatih mereka melalui praktik agar bisa merawat pasien secara mandiri. Kini, desa Lualaba telah berkembang ke tingkat di mana mereka bisa memberikan bantuan medis kepada desa-desa adat lain di sekitar Sungai Lualaba. Sari mengajari penduduk desa cara menggabungkan kearifan hutan dengan anugerah peradaban, yang membuat hidup mereka lebih kaya. Tentu saja, kesulitan masih ada. Iklim Kongo tidak bisa diprediksi, dan penyakit serta bahaya baru masih mengintai. Tetapi Sari, Kwame, dan penduduk desa kini memiliki keyakinan kuat bahwa mereka bisa mengatasi rintangan apapun. Bersama-sama, mereka telah menjadi keluarga dalam arti yang sebenarnya.
Pendidikan Aisyah adalah perhatian utama Sari. Ia terus mengajarinya bahasa Indonesia agar Aisyah tidak melupakan budaya dan identitas Indonesia. Membacakan dongeng-dongeng Indonesia dan menceritakan tentang tanah airnya. Aisyah selalu ingin tahu tentang tanah air ibunya. "Ibu, apa benar di Jakarta gedung-gedungnya sampai ke langit?" Ayah bilang hutan adalah yang terbaik. Mendengar pertanyaan Aisyah, Sari tersenyum. Di Jakarta memang banyak gedung dan mobil, tapi tidak ada alam seindah Kongo. Tapi di sana, ada banyak hal yang bisa kau pelajari. Pak Budi tidak melupakan janjinya kepada Sari. Setiap beberapa tahun sekali, ia mengunjungi desa Lualaba untuk memberikan perbekalan dan obat-obatan yang dibutuhkan Sari, serta membawa kabar dari Indonesia. Ia juga terus mencari cara untuk pendidikan Aisyah. Dan akhirnya, ketika Aisyah berusia 13 tahun, Pak Budi datang dengan tawaran yang tak terduga. "Ibu Sari, sebuah sekolah internasional di Jakarta telah membuka program beasiswa untuk siswa adat dari berbagai belahan dunia. Saya ingin memberikan kesempatan ini kepada Aisyah. Semua biaya sekolah dan hidup akan ditanggung." Sari sangat terkejut dengan tawaran Pak Budi. Pikirannya untuk bisa memberikan Aisyah kesempatan pendidikan di dunia modern membuatnya bersemangat. Namun, pada saat yang sama, pikiran harus mengirim Aisyah jauh ke Indonesia membuat hatinya sakit. Kwame juga merasakan hal yang sama. Ia sangat mencintai Aisyah dan tidak bisa membayangkan putrinya pergi dari sisinya. Mereka berdiskusi lama dengan Aisyah tentang masalah ini. Aisyah pada awalnya ragu untuk meninggalkan Kongo. Tetapi rasa penasarannya terhadap cerita-cerita tentang Indonesia dari ibunya dan keinginannya untuk belajar hal-hal baru lebih besar. "Ibu, Ayah, aku ingin pergi ke Indonesia. Aku ingin belajar banyak hal di sana dan kembali untuk membuat desa kita lebih kuat." Di mata Aisyah, terpancar semangat yang membara. Sari dan Kwame melihat tekad yang kuat di mata putri mereka. Mereka berharap Aisyah bisa mengembangkan potensinya di dunia yang lebih besar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengirim Aisyah ke Indonesia. Itu adalah keputusan yang tidak mudah bagi Sari dan Kwame. Mereka harus menanggung rasa sakit karena berpisah dengan putri mereka. Pada hari keberangkatan Aisyah, penduduk desa berkumpul di tepi sungai untuk mendoakan masa depannya. Sari memeluk Aisyah dengan erat. "Putriku, dimanapun kau berada, kau adalah kebanggaan ibu dan ayah. Jangan lupa bahwa kau adalah putri Kongo. Dan selalu ada kami yang mencintaimu." Kwame memegang tangan kecil Aisyah dan menatap matanya. "Jangan takut, putriku. Roh hutan akan selalu bersamamu. Dan kami akan menunggumu sampai kau kembali." Aisyah, sambil menahan air mata, mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan penduduk desanya. Ia naik perahu bersama Pak Budi dan menghilang di seberang sungai. Sari dan Kwame berdiri di tepi sungai sampai perahu itu tidak terlihat lagi. Menatap punggung putrinya. Di dalam hati mereka, ada kerinduan akan putri mereka, tetapi juga harapan akan masa depannya. Setelah Aisyah pergi, desa menjadi sunyi sejenak. Tetapi Sari dan Kwame tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Mereka masih harus merawat penduduk desa dan mempersiapkan masa depan. Sari menulis surat untuk Aisyah setiap hari. Surat itu berisi tentang kehidupan di Kongo, cintanya, dan kerinduannya pada putrinya. Ia mengirim surat-surat itu ke Indonesia melalui Pak Budi. Dan setiap kali menerima balasan dari Aisyah, ia merasa seperti memiliki seluruh dunia. Kehilangan Aisyah memang terasa berat, tetapi keberadaannya menjadi motivasi yang lebih besar bagi Sari dan Kwame.
Mereka berdedikasi untuk bekerja keras agar bisa mewariskan desa yang lebih kuat dan damai ketika Aisyah kembali. Di dalam hutan lebat Kongo, cinta mereka berakar kuat, melampaui ruang dan waktu. Setelah Aisyah pergi ke Indonesia, desa Lualaba menjadi keluarga yang lebih luas bagi Sari dan Kwame. Mereka mencurahkan kekosongan yang ditinggalkan Aisyah untuk merawat penduduk desa. Sari terutama fokus pada pendidikan perempuan dan anak-anak. Ia mendirikan sekolah dengan kurikulum yang terstruktur dan mengajari para wanita muda membaca dan menulis. Ia mengajari anak-anak untuk memahami dan melindungi alam Kongo, sambil membantu mereka menyerap pengetahuan dari dunia luar. Kwame memperkuat sistem administrasi dan pertahanan desa. Ia membangun aliansi dengan suku-suku tetangga untuk menciptakan sistem pertahanan bersama terhadap serangan dari luar dan terus berjuang untuk melindungi desa dari penebang liar dan milisi. Ia kini bukan lagi sekadar pemimpin suku, tetapi telah tumbuh menjadi seorang pemimpin yang mewakili hak-hak komunitas adat Kongo. Ketangguhan dan kebijaksanaannya sangat dihormati oleh penduduk desa. Cinta Sari dan Kwame semakin dalam seiring berjalannya waktu. Kepergian Aisyah membuat mereka semakin menghargai keberadaan satu sama lain. Mereka saling bersandar untuk mengatasi kesedihan dan saling menyemangati untuk mengabdikan diri pada kemajuan komunitas. Di malam hari, mereka duduk di depan api unggun, membaca surat-surat Aisyah, tertawa dan menangis mendengar kabar pertumbuhan putri mereka. Aisyah menceritakan secara detail tentang kehidupannya di Indonesia, teman-teman barunya, dan semua yang ia pelajari. Ia sedang mencari identitasnya di antara budaya Indonesia dan kehidupan di Kongo. Orang tua Sari, melalui Pak Budi, mendengar kabar tentang Aisyah dan sangat gembira. Mereka lega mengetahui Aisyah mendapatkan pendidikan di lingkungan yang baik dan bersyukur mendengar Sari hidup bahagia di Kongo. Sesekali, orang tua Sari mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan atau makanan Indonesia melalui Pak Budi, yang menjadi penghiburan besar bagi Sari. Ketika Aisyah akan lulus SMP di Indonesia, Pak Budi membawa kabar bahwa Aisyah bercita-cita untuk masuk ke Fakultas Kedokteran di Indonesia. Sari terkejut dan terharu mendengar berita itu. Hatinya meluap karena putrinya ingin mengikuti jejaknya menjadi seorang tenaga medis. Kwame juga sangat senang. Putri kita akan menjadi dokter hebat yang memiliki kearifan Kongo dan pengetahuan peradaban. Dia pasti akan sangat membantu desa kita. Namun, pada saat yang sama, Sari menjadi bimbang. Jika Aisyah menjadi dokter di Indonesia, apakah ia akan kembali ke Kongo? Ia bisa memahami jika putrinya ingin mengejar mimpinya dan tinggal di dunia modern. Tetapi di sisi lain, ia juga berharap putrinya akan kembali dan berkontribusi pada desa ini. Ia menulis surat kepada Aisyah. Aisyah, jalan apapun yang kau pilih, ibu dan ayah akan selalu mendukungmu. Tapi jangan lupa bahwa Kongo masih menunggumu. Di sini, ada banyak orang yang sangat membutuhkan bantuanmu, dan kau adalah putri hutan ini. Aisyah membalas surat ibunya. Ibu, aku tidak pernah melupakan Kongo. Aku belajar banyak hal di Indonesia, tetapi di dalam darahku mengalir air sungai Lualaba. Suatu hari nanti, aku pasti akan kembali untuk membantu desa kita seperti ibu dan ayah. Lebih dari itu, aku ingin membantu semua suku di Kongo. Untuk itu, aku butuh lebih banyak pengetahuan. Aku akan belajar dengan giat di sini agar bisa menjadi kebanggaan ibu dan ayah. Surat Aisyah memberikan kelegaan yang mendalam di hati Sari. Ia merasa putrinya tidak kehilangan identitasnya dan tumbuh dengan cinta serta tanggung jawab terhadap Kongo.
Kwame juga sangat tersentuh dengan surat putrinya. Setelah itu, Aisyah terus melanjutkan pendidikannya di Indonesia. Ia berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran dengan nilai yang cemerlang dan melangkah maju menuju mimpinya menjadi seorang dokter. Sari dan Kwame, dari jauh di Kongo, merasa bangga setiap kali mendengar kabar tentang putri mereka. Tahun-tahun berlalu, dan Sari serta Kwame telah memasuki usia parubaya. Wajah mereka dihiasi kerutan, tetapi tatapan mata mereka masih tajam dan hangat. Mereka tetap menjadi pilar spiritual dan pemimpin desa, dihormati oleh penduduk desa. Desa Lualaba bersinar seperti mercusuar harapan di pedalaman Kongo. Penduduk desa, dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari, telah membentuk komunitas yang mandiri dan tahu cara melindungi diri dari ancaman luar. Namun, lingkungan Kongo secara bertahap memburuk. Penebangan liar dan penambangan ilegal merusak hutan, dan sungai-sungai tercemar. Perubahan iklim menyebabkan banjir dan kekeringan yang tidak terduga berulang kali. Sari sangat prihatin dengan perubahan ini. Bersama Kwame, ia aktif berpartisipasi dalam gerakan perlindungan Kongo. Bekerja sama dengan organisasi lingkungan internasional. Kwame, kita harus melindungi hutan ini. Hutan ini adalah masa depan anak-anak kita, kata Sari kepada Kwame. Kwame menggenggam tangan Sari. Aku tahu, Sari, kita akan melindungi hutan ini sampai akhir. Aku ingin menunjukkan Kongo yang indah kepada Aisyah saat ia kembali. Cinta mereka kini telah meluas. Bukan lagi sekadar cinta sepasang kekasih, tetapi pengabdian yang mendalam terhadap komunitas dan alam. Mereka berakar kokoh seperti hutan Kongo, terus tumbuh dan berubah, mengisi kehidupan mereka di tanah asing ini dengan makna. Sambil menunggu hari ketika Aisyah kembali, cinta mereka mengalir abadi seperti sungai Kongo. Kabar bahwa Aisyah telah mendapatkan lisensi dokter di Indonesia dan akan kembali ke Kongo membuat seluruh desa Lualaba merayakannya seperti festival. Penduduk desa berkumpul di tepi sungai untuk mempersiapkan penyambutan Aisyah. Sari dan Kwame tidak bisa tidur memikirkan akan bertemu dengan putri mereka. Wajah mereka, yang telah menunjukkan jejak waktu, dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan yang mendalam. Akhirnya, perahu yang membawa Aisyah muncul di tepi sungai. Ia telah tumbuh dewasa, bukan lagi gadis kecil. Meskipun mengenakan pakaian tradisional Kongo, bukan jubah dokter putih, tatapan matanya cerdas dan kuat seperti ibunya, Sari. Begitu turun dari perahu, ia langsung berlari ke arah orang tuanya. Ibu, ayah, Sari memeluk Aisyah dengan erat. Putrinya yang berada dalam pelukannya kini telah menjadi seorang wanita dewasa. Kwame juga memeluk Aisyah, menahan air mata haru. Kerinduan selama belasan tahun seolah terbayar lunas dalam sekejap. Penduduk desa bersorak menyambut Aisyah, dan pesta untuk merayakan kepulangannya berlangsung semalaman. Aisyah, setelah kembali ke Kongo, mulai merawat penduduk desa bersama orang tuanya. Ia menerapkan pengetahuan dan teknologi medis terbaru yang ia pelajari di Indonesia, disesuaikan dengan kondisi lingkungan Kongo. Ia menekankan pentingnya kedokteran preventif dan memperkenalkan program baru untuk pencegahan penyakit menular dan perbaikan gizi. Di bawah bimbingannya, lingkungan medis desa semakin maju dan memberikan dampak positif bahkan ke suku-suku tetangga. Aisyah terutama menunjukkan minat yang mendalam pada masalah lingkungan Kongo. Sebagai seorang dokter, ia menyadari bahwa penyebab penyakit tidak terlepas dari pencemaran lingkungan. Bersama orang tuanya, ia aktif dalam kegiatan untuk melindungi hutan dan sungai Kongo. Bekerja sama dengan organisasi lingkungan internasional.
Ia menjadi suara yang mewakili hak-hak masyarakat adat Kongo, menyuarakan realitas Kongo kepada dunia luar dan meminta bantuan. Sari sangat terharu dengan pertumbuhan putrinya. Ia merasa Aisha telah menjadi sosok yang tangguh yang akan memikul masa depan Kongo. Mengikuti jejaknya dan Kwame, ia kini bisa dengan tenang menyerahkan perannya kepada Aisha. Selain kegiatan medis, Sari bersama Aisha juga berupaya mendokumentasikan dan melestarikan budaya tradisional Kongo. Mereka mencatat sejarah, mitos, dan ritual tradisional desa untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Kwame mendapatkan semangat baru dengan kembalinya putrinya. Bersama Aisha, ia mengajari para pemuda desa kearifan hutan dan semangat yang tangguh. Ia terus berjuang bersama Aisha untuk memperjuangkan hak otonomi masyarakat adat Kongo dan melindungi tanah air mereka. Ia merasa sangat bangga bisa merancang masa depan desa bersama putrinya. Kisah yang luar biasa ini adalah bukti bahwa cinta, dedikasi, dan harapan dapat bersemi bahkan di tempat yang paling tak terduga, mengubah kehidupan dan menciptakan warisan yang abadi.